Majelis Jemaat GPIB Bukit Kasih, Surabaya mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada saudara-saudara, khususnya mereka yang baru pertama kali atau datang dari berbagai tempat untuk mengambil bagian dalam ibadah di GPIB Jemaat Bukit Kasih, Surabaya. Kiranya ibadah ini menjadi berkat bagi kehidupan beriman kita di dalam rumah tangga, persekutuan, dan di tengah masyarakat. Bagi jemaat yang membawa handphone, mohon dinonaktifkan. Untuk tertibnya ibadah, dimohon mengikuti protokol kesehatan agar memakai masker selama ibadah berlangsung, serta menjaga kebersihan di dalam gedung gereja. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat datang, dan selamat beribadah di hari Minggu ketiga Prapaskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada Minggu pagi ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Zakarias M. Tuarisa, STH. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah ini dengan mengaku bahwa
pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Mika pasal 6 ayat 8 adalah firman Tuhan yang membimbing kita dalam ibadah saat ini. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu, ya Allah Maha Kasih. Kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi dalam terang-Mu, dan berjalan pada jalan-Mu sesuai dengan perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikian pengakuan umat-Mu, dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 yang menyatakan,
Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru seperti tertulis dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mencintai hidup, dia mau melihat hari-hari baik. Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Ditambahkan padamu
Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kesempatan diberikan kepada Kolintang PKB untuk menyampaikan pujiannya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasanya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati Baiknya dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati baiknya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya, dan menikmati firman-Nya. Iya, terima kasih
sambil membayangkan 16 tahun lalu tidak ada yang segemuk yang semua yang di sini. Semua sudah pada melar ya. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Kita berdoa. Bersyukur untuk kasih-Mu ya Tuhan yang menyelamatkan kami dan menuntun kami sampai dengan saat ini. Dan di tengah rasa syukur kami juga hendak mendengar dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, agar kami beroleh hikmat lewat kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Sehingga kami boleh mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengar pembacaan firman Tuhan melalui kitab suci Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 9 sampai 15a yang menyatakan, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka bertanya kepadanya, bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat? Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, jika seseorang dari antara kamu mempunyai seekor domba dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat. Lalu kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersengkongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi. Ya. Bagaimana kabar hari ini? Ada yang luar biasa, ada yang di luar biasa-biasa saja, dan sebagainya. Tapi prinsipnya ketika kita masuk, kita datang beribadah, karena hari ini kita khususkan untuk datang bertemu dengan Tuhan. Apa yang kita bayangkan tentang hari yang kita khususkan? Berarti bahwa hati, pikiran, bahkan seluruh hidup kita difokuskan kepada Tuhan. Nah, ketika fokus kita kepada Tuhan, maka kita pun harus menyadari bahwa ada hal yang Tuhan ingin kita lakukan dalam kehidupan ini.
bahwa Sabat atau hari perhentian itu untuk manusia. Tuhan bilang ya, Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Apa yang bisa kita pahami? Nah, dalam perjalanan kehidupan kita tahu bahwa ada begitu banyak orang yang memang mengkhususkan hari ini untuk keluarga, untuk Tuhan, bahkan untuk merefresh diri dan keluarga dengan jalan-jalan bersama, dengan berkumpul bersama. Tujuannya supaya ada sukacita yang hadir. Dalam kebersamaan itu pasti ada sukacita. Tetapi ketika kita bicara tentang panggilan kita, jangan sampai pada akhirnya Sabat itu atau kebersamaan itu menghalangi kita juga untuk menyatakan kasih Allah. Firman Tuhan kita saat ini sudah diawali dari ayat 1. Dengan latar belakang bahwa orang Yahudi adalah orang yang betul-betul menghargai yang namanya Sabat. Tetapi penulis Injil Matius mencoba untuk menggambarkan kepada kita bahwa ada persoalan antara Yesus dan murid-muridnya dalam memandang Sabat dengan orang Farisi atau orang Yahudi dalam melihat Sabat itu sendiri. Persoalannya ada pada cara pandang. Bagi Yesus, Sabat memang hari yang dikhususkan buat Tuhan. Tetapi Sabat jangan sampai membuat kita mengabaikan hal-hal prinsip dalam kehidupan ini. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 itu bicara tentang kondisi di mana Yesus dan murid-murid ketika mereka dalam perjalanan lapar. Mereka butuh makan. Tubuh mereka perlu dikuatkan. Bagaimana orang mau dipaksa beribadah dengan kusuk, dengan sungguh-sungguh memahami apa yang disampaikan kalau perutnya lapar? Kalau ia dalam kehausan pasti gelisah. Dan konsentrasi kita tidak akan bisa penuh. Artinya apa? Bagusin dulu diri, baru datang kepada Tuhan. Sehingga ketika kita datang kepada Tuhan itu yang pertama sudah tidak ada lagi persoalan dengan diri kita sendiri. Lapar itu kan hanya mewakili persoalan dalam kehidupan manusia. Kita sering sibuk perhatikan ini datang ibadah pakai baju apa, bagaimana dia datang ibadah dan sebagainya. Tapi kita tidak melihat kepada diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan Yesus menolong seseorang yang tangannya mati sebelah, orang stroke. Walaupun dalam pandangan orang Yahudi sendiri ada dua. Yang pertama bahwa kalau Sabat itu apapun tidak boleh dilakukan kecuali hanya fokus kepada Tuhan. Yang kedua, dia boleh menolong orang kalau itu persoalannya urgent. Sakit, emergensi yang harus dibawa ke rumah sakit, oke. Itu boleh ditolong. Tapi kalau masih bisa ditunda sampai besok, tidak apa-apa ditunda sampai besok. Dan persoalan orang mati tangannya mati sebelah ini persoalannya masih bisa ditunda sampai lewat Sabat. Gitu kan? Artinya bahwa Yesus berlawanan dengan dua pendapat ini. Walaupun yang satu agak lunak, yang satu itu keras. Tetapi Yesus berbeda sama sekali. Yesus tidak melihat pada urgennya, tetapi Yesus melihat pada bagaimana kita peduli. Peduli kepada sesama, peduli kepada orang yang menderita, peduli kepada orang yang ada dalam pergumulan. Itu bentuk dari perhatian kita.
Dan Sabat itu bukan kita bicara tentang ibadah ritual saja, tetapi ibadah aktual itu menjadi penting. Apa artinya kita dengar firman Tuhan tapi kita tidak bisa mengubah cara pandang kita? Kita mau datang ibadah Bapak Ibu, berdoa dari rumah, Tuhan berkati saya mau datang ibadah. Tapi kita boleh tidak datang kalau kita di depan sana ketemu orang tabrakan atau kecelakaan dan kita harus menolong dia dan bawa ke rumah sakit, kita bisa. Dan itu tidak salah. Tidak ada dosa. Walaupun mungkin kita sudah berdoa, Tuhan saya mau beribadah. Tetapi kalau hati kecil kita tidak bisa menolong orang yang dalam perjalanan ke sini, kita melihat dia membutuhkan pertolongan kita, di mana hati kita? Jangan bicara Tuhan. Kalau kita sendiri tidak punya hati dan rasa untuk melakukan sesuatu yang real, yang nyata dalam kehidupan kita. Dalam perjalanan kita sebagai orang percaya, terkadang kita terjebak dalam kehidupan rohani yang kita sendiri tidak mampu untuk menjelaskannya seperti apa kehidupan rohani ini. Apakah kita hanya punya hubungan dengan Tuhan lalu kita tidak punya hubungan dengan sesama di sekitar kita? Atau memang di dunia ini kita hanya hidup sendirian sehingga kita hanya bisa fokus kepada Tuhan, tidak perlu dengan orang lain di sekitar kita? Sementara ketika kita mau bicara tentang kasih Allah, pernyataan kasih Allah kepada kita, lalu bagaimana kita meresponnya dengan menyatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sabat itu bicara tentang bagaimana, kalau Hukum Taurat bilang kan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ingat dan kuduskan. Tetapi bagi orang Yahudi itu betul-betul diposisikan sebagai hari yang tidak boleh bikin apa-apa. Orang mati di samping juga belum tentu harus lakukan, harus tolong dia. Tidak perlu. Lakukan kepada sesama yang tidak kelihatan saja kita tidak mampu, bagaimana kita mau melakukannya kepada Tuhan? Apa yang kita pikirkan? Manusia dan Sabat. Jadi Sabat itu untuk kita. Untuk kita bersuka cita, untuk kita merayakan kasih Allah dalam kehidupan kita. Bahwa perayaan kasih Allah itu harus menjadi nyata dalam sikap hidup kita. Bukan dalam kehidupan beriman kita yang semu itu Bapak Ibu. Iman itu sesuatu yang tidak bisa kita, orangnya luar biasa ya, kelihatan beriman sekali. Beriman kok kelihatan. Kelihatannya dari mana? Dari ke gereja tiap minggu, ibadah tiap minggu. Tapi pulang gereja ceritain orang. Pulang gereja lihat orang butuh kitab, kita jalan pura-pura ndak lihat. Pulang gereja ditegur sama orang, tapi karena kita ndak baku cocok ya pura-pura ndak lihat aja. Apakah itu? Ada banyak hal sederhana yang terjadi dalam kehidupan kita. Tapi Yesus mau mengajarkan kita semua dan orang Yahudi dan juga kita semua sebagai orang percaya, bahwa tidak ada hal yang lebih baik dari tindakan nyata kita. Orang Yahudi itu dianggap sangat beriman, tetapi mereka tidak punya kasih yang nyata. Ketika seorang Samaria dirampok oleh penyamun dan ada di pinggir jalan, Yesus kasih perumpamaan kan. Seorang imam lewat, dia cuma lihat dan dia pergi. Imam kedua lewat, dia hanya lihat dan pergi. Tapi yang ketiga,
seorang pedagang. Dia menolong, dia bawa sampai di penginapan, dia bayar biaya penginapan, dia bayar biaya pengobatan semua. Dua imam tadi itu beriman enggak? Apa mereka memahami panggilan mereka atau tidak? Nah, terkadang kasih setia Allah itu menjadi nyata bukan dari para pelayan, tapi justru lebih nyata dalam kehidupan orang awam. Kasih setia Allah itu dianggap sebagai hanya sebuah dua suku kata yang bunyinya enak, kasih setia. Tetapi pernyataan kasih yang setia itu tidak. Kita hanya sampai di batas kasih. Kasih tinggal, kasih biar, semua hanya di batas itu saja. Kita tidak bisa melakukan lebih. Karena untuk kasih setia, kasih terus-terus itu rugi. Betul enggak? Kasih terus-terus rugi enggak? Rugi. Kalau kasih biar, kasih tinggal enggak rugi. Yang penting ada kasihnya di depan. Perkara biar dan tinggal itu urusan belakangan. Nah, ini harus kita pahami dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi manusia dan sahabat, manusia harus menyatakan kasihnya. Jangan kita bicara sahabat dulu kalau kita tidak mampu menyatakan kasih Allah. Kalau kita tidak bisa menyatakan kepedulian kita. Kalau kita tidak bisa menyatakan perhatian kita. Apa yang mau kita lakukan? Apa yang mau kita banggakan dalam kehidupan beriman kita? Sabat itu untuk siapa? Untuk Tuhan. Kita khususkan hari itu untuk Tuhan. Tuhan mana? Tuhan itu di mana? Kita tidak bisa melihat Tuhan dengan mata kita. Tapi manusia adalah gambaran kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Saya dan Bapak Ibu dan orang-orang di sekitar kita, bahwa kita adalah gambaran Allah di tengah-tengah dunia ini. Maka ketika kita menyatakan kasih kita kepada sesama atau setiap orang yang membutuhkan kita, maka kita melakukan itu untuk Tuhan. Sehingga Sabat itu menjadi hari yang harusnya menjadi hari yang penuh dengan sukacita. Sukacita untuk menyatakan kasih Allah kepada sesama, bukan sukacita untuk menunjukkan diri kita bahwa saya datang beribadah dengan khusyuk. Walaupun saya harus melewati orang yang kecelakaan di sana, enggak tahu dia mati atau enggak. Pulang cek begini tetangga. Kenapa? Kecelakaan di mana? Di Manuan depan situ. Jam berapa? Berarti tadi yang saya lewat. Kebayang enggak Bapak Ibu merasa berdosa enggak? Kalau kejadiannya seperti itu. Jauh lebih merasa berdosa walaupun kita pulang ibadah. Kita sudah datang doa pengampunan dosa, terima berkat semua, tapi pulang yang kita lewati tadi tetangga, maka habislah kita. Penyesalannya tidak berhenti. Gitu kan? Seumur hidup kita akan menyesal. Yang salah siapa? Sabatnya, hari Minggunya, Tuhannya tidak. Yang salah cara berpikir kita lah. Jadi mari Bapak Ibu lewat firman Tuhan ini saya ajak kita sederhana saja. Hidup itu adalah kesempatan kan, sepertinya lagu yang kita sering dengar, hidup ini adalah kesempatan. Saya enggak pandai nyanyi ya, cuman kalau nyanyi yang paling pandai saya itu hanya satu saja. Amin, amin, amin. Jadi gunakanlah kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Selagi masih ada nafas kehidupan ini, berikan yang terbaik. Janganlah fokus. Kita boleh fokus kepada Tuhan, tetapi mata kita tetap terbuka, hati kita tetap
tenang untuk menjalani kehidupan dalam kerendahan hati, sehingga mata kita bisa melihat segala sesuatu yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan ini. Karena lewat ibadah aktual lah maka kita bisa memuliakan Tuhan dalam hidup dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari kita berdiri dan sama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita tundukkan kepala lalu kita satukan hati dalam syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah Dikau melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bersyukur untuk kasih-Mu yang memelihara kami sepanjang sepekan yang boleh kami lewati. Dalam tugas tanggung jawab pekerjaan, dalam usaha, bahkan dalam pergumulan sekalipun ya Tuhan. Kami tahu bahwa kami ada saat ini karena campur tangan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Begitu ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Dan juga kami memohon supaya Tuhan mampukan kami lewat kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan ini. Dimanapun kami berada, dalam setiap panggilan dan pengutusan kami di tengah-tengah dunia ini, kami mampu untuk menyatakan kasih-Mu. Sekalipun mungkin kami mengabaikan apa yang menjadi kewajiban kami sebagai umat-Mu ya Tuhan. Tetapi hal yang paling penting adalah menyatakan kasih Allah di tengah-tengah dunia ini pada sesama yang membutuhkan. Dan ajarlah kami juga untuk memperbaiki
diri kami, hati pikiran kami, sehingga hati dan pikiran kami tertuju untuk memuliakan Tuhan lewat tindakan-tindakan nyata kami dalam ibadah-ibadah aktual kami di dalam kehidupan ini. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini ya Tuhan berdoa bagi gereja Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan yang boleh berlangsung di sepanjang hari ini. Bapak juga berkati para pelayan-Mu yang terlibat dalam pelayanan saat ini ya Tuhan, secara khusus di GPB Jemaat Bukit Kasih Surabaya ini. Berkati diaken, penatua, pemain musik, pemandu lagu, dan juga tim multimedia, operator sound system, bahkan paduan kolintang PKB yang sudah boleh mengambil bagian dalam pelayanan saat ini. Berkati juga security, karyawan kantor, dan pelayanan yang boleh berlangsung baik di Pelkat PA dan Pelkat PT dalam ibadah minggu pagi ini ya Tuhan. Berkati para pelayannya juga yang boleh terlibat dalam pelayanan di sana. Biarlah apa yang kami lakukan saat ini tidak semata hanya bicara tentang iman, hubungan pribadi kami dengan Engkau ya Tuhan, tetapi bagaimana kami menyatakan kasih yang setia lewat tindakan nyata dalam kepedulian kami di tengah berbagai pergumulan kehidupan di dalam dunia ini ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, berdoa secara khusus juga bagi pelayanan yang boleh berlangsung di gereja Tuhan, gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Bapak berkati seluruh fungsionaris Majelis Sinode dan perangkat pelayanan di dalamnya ya Tuhan. Kami berdoa juga secara khusus bagi BP Mupel Jawa Timur dalam menata kebersamaan dalam panggilan pengutusan di dalam wilayah pelayanan Jawa Timur ini ya Tuhan. Dan lebih khusus lagi Bapak berkati gereja dan jemaat Tuhan GPB Cahaya Bukit Kasih Surabaya ya Tuhan. Berkati para pelayan-Mu, diaken, penatua, hamba-Mu yang Tuhan utus untuk melayani di tempat ini, baik ketua majelis jemaat dan juga pendeta jemaat. Dalam kebersamaan Tuhan pimpin dan sertai, Tuhan berkati sehingga dalam tanggung jawab sebagai pelayan firman dan sakramen, dan juga dalam tanggung jawab penggembalaan di tengah-tengah jemaat ini, mereka mampu melakukannya dalam kasih karunia dan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi pendeta jemaat dalam proses alih tugas dan pergantian di tempat ini. Bapa berkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Berdoa bagi seluruh diaken dan penatua, demikian juga ya Tuhan, pelaksana harian Majelis Jemaat, BPPJ, pegawai gereja, tim kerja pembangunan gedung serbaguna, dan sekolah TK Bukit Kasih. Bapa berkati sehingga dalam kebersamaan kami mampu untuk menjalankan tugas panggilan yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing, sebagai diaken, sebagai penatua, sebagai BPPJ, sebagai pegawai gereja, dan juga tim kerja pembangunan gedung serbaguna dan sekolah TK Bukit Kasih. Berdoa juga bagi pelayanan yang akan berlangsung sepekan ke depan dalam ibadah-ibadah, baik ibadah pelkat, ibadah sektor, dan berdoa bagi persiapan pelaksanaan kegiatan retreat bersama katekisan yang akan berlangsung dari tanggal 2 sampai tanggal 3 ya Tuhan. Bapak berkati setiap rencana itu sehingga semuanya boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa dan bergumul bersama dengan kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Mereka yang berada dalam keadaan kelemahan tubuh, yang sementara dirawat di rumah maupun di rumah-rumah sakit, mereka yang dalam pemulihan. Berdoa bagi Ibu Rosie Palilingan, Ibu Samini Matius, anak Giovanni Banu, Bapak Ibu Gultom, Ibu Teus Salawane, Ibu Mesak Tuhuleru, Ibu Telihala, Bapak Richard Rame, Ibu Sumiati Haryono, Ibu Pantau, Saudara Karel Edward Kaya, anak Carol Suwadi, Ibu Mujiati Saekoko, anak Kevin Sumilat,
Adriana M. Yakob, Ibu Walewangko, Ibu Helmina Lotulong, Ibu Melvina Samsu, Ibu Susan Lasamahu F, Bapak Edi Sopakua, Bapak Henok N. Bunda, Oma Agnes Rampengan, Penatua Robertenu, Ibu Yohana Patipluhu, Ibu Hartini Karsono, Bapak Hatier Mawit Naat, Bapak Christian Unwakoli, Saudari Laurensi Anggoman. Bapak berkati mereka lewat obat penawar, makanan, minuman, tangan-tangan para medis maupun keluarga yang membantu proses kesembuhan mereka, sehingga pemulihan dapat mereka peroleh karena kuasa dan kehendak-Mu ya Tuhan. Berdoa terus bagi jemaat-Mu dalam tanggung jawab sebagai suami, istri, sebagai orang tua, juga dalam pergumulan-pergumulan keluarga, kerinduan-kerinduan yang belum terjawab, terlebih kerinduan untuk hadirnya anak-anak tengah-tengah keluarga rumah tangga jemaat-Mu yang masih bergumul. Bapak berkati buah kandungan setiap istri, beri sehat dan kuat bagi setiap suami, lalu berkati juga anak-anak kekasih Kami ya Tuhan. Mereka yang masih dalam kandungan, mereka yang berusia batita, mereka yang dari bangku-bangku pendidikan, mulai dari playgroup, taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, mereka yang sudah bekerja, mereka yang sementara mencari pekerjaan, bahkan mereka yang sementara mencari pasangan hidup. Bapak beri yang terbaik bagi anak-anak kekasih Kami ini. Tuntun mereka untuk menemukan rancangan damai sejahtera-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga lewat semuanya itu sukacita boleh kami nikmati dan syukur boleh kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, berdoa terus bagi para janda, duda, anak yatim piatu, keluarga-keluarga dalam pekerjaan mereka, dalam usaha-usaha yang dijalankan, juga dalam pergumulan-pergumulan kehidupan. Kami percaya bahwa Tuhan akan ada dan selalu hadir dalam kehidupan setiap orang yang mau hidup dan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Berkati juga para janda, duda, anak yatim piatu dalam pergumulan-pergumulan pribadi mereka ya Tuhan. Bapak beri kekuatan, beri hikmat, lalu limpahkan berkat-Mu, terlebih penguatan iman bagi mereka yang terus bergumul dalam iman dan percaya mereka kepada-Mu ya Tuhan. Beri juga sukacita dan penghiburan bagi keluarga-keluarga yang berduka dalam kehidupan mereka, saudara-saudara kami di luar sana yang juga berada dalam pergumulan-pergumulan kehidupan mereka karena berbagai bencana alam yang mereka hadapi. Tuhan tolong, beri mereka penguatan, beri mereka semangat, sukacita. Yakinkan mereka bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan mereka, tapi tangan Tuhan akan selalu menggenggam dan memelihara mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, kami berdoa juga bagi jemaat-Mu yang dengan setia memberikan persembahan syukur, persembahan persepuluhan maupun persembahan yang mereka peruntukkan dalam menopang proses pembangunan di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Tuhan pimpin dan sertai, limpahkan berkat-Mu ya Tuhan, sehingga apapun yang mereka berikan tidak membuat mereka berkekurangan, tapi justru berkat Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, dalam semuanya itu kami juga boleh mengucap syukur untuk apa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan jemaat-Mu, terlebih mereka yang Tuhan boleh tambahkan setahun usia dalam kehidupan rumah tangga ya Tuhan, dan juga dalam kehidupan pribadi ya Tuhan. Bapa berkati setiap pribadi, setiap keluarga yang boleh Tuhan tambahkan setahun usia dalam kehidupan keluarga dan kehidupan pribadi. Biarlah sukacita boleh mereka rasakan, biarlah kebahagiaan boleh dinikmati, dan ada syukur yang boleh naikkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya sungguh sukacita itu akan menjadi sukacita yang tentunya menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, terus berdoa bagi pergumulan bangsa dan negara ini, terutama pergumulan yang juga dialami oleh dunia ini, yaitu dengan wabah virus COVID-19 ya Tuhan. Bapak berkati seluruh satgas, berkati setiap orang yang terlibat, terutama dalam melawan penyebaran virus COVID ini ya Tuhan. Beri hikmat juga bagi kami sebagai warga negara untuk dapat bersama-sama mendukung program pemerintah, terutama dalam menyelesaikan vaksinasi yang sampai dengan saat ini masih terus digalakkan ya Tuhan.
Berkati juga para pemimpin kami ya Tuhan, Bapak Presiden dan seluruh jajarannya dalam menata bangsa dan negara ini ya Tuhan, terutama dalam menghadapi berbagai persoalan aksi-aksi teroris dan juga tindakan-tindakan yang tidak berperi kemanusiaan ya Tuhan. Bapak berkati para pemimpin kami sehingga mereka mampu bersikap tegas, terutama aparat TNI dan Polri sebagai pengaman bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Peperangan yang terjadi di sana sini ya Tuhan yang mengakibatkan banyak korban. Tuhan juga beri hikmat bagi pemimpin negara-negara di luar sana untuk dapat melihat persoalan kemanusiaan ini menjadi persoalan yang utama, di mana keselamatan setiap orang dan hak untuk hidup menjadi perhatian utama bangsa-bangsa di dunia ini ya Tuhan, sehingga peperangan yang terjadi saat ini boleh terlewati ya Tuhan. Peperangan tengah-tengah bangsa dan negara ini, terutama dalam memberantas korupsi dan segala kejahatan kera putih lainnya ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Lalu Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, seluruh kehidupan jemaat-Mu memasuki minggu yang baru, dalam pekerjaan, dalam usaha, maupun dalam pergumulan. Tuhan tilik, Tuhan lihat, Tuhan berkati, Tuhan jaga, Tuhan jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan, sehingga di minggu yang akan datang kami boleh datang bersekutu di tempat ini lagi untuk memuji dan memuliakan Tuhan untuk kebesaran kasih-Mu yang setia menyertai dan memelihara kami. Akhirnya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Jemaat dihimbau untuk waktu memberikan persembahan ke depan, mulai dari belakang, dan itu dipandu oleh kedua majelis kiri dan kanan, dan kembali ke tempat melalui jalur tengah. Terima kasih. Marilah memberi persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur kita atas berkat yang telah dilimpahkannya. Firman Tuhan dalam Amsal 11 ayat 24-25a yang menyatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa yang banyak memberi berkat, diberi melimpahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku, ku bersembahkan.
Jemaat dipersilakan berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dalam doa syukur kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami mengaku dan percaya bahwa setiap pemberian dan anugerah yang sempurna berasal daripada-Mu. Apa yang telah kami berikan dengan hati tulus, penuh rasa syukur ini pun bersumber dari kasih Bapa yang sempurna. Melalui Yesus Kristus kami mohon, berkatilah persembahan kami, agar berguna untuk pekerjaan dan pelayanan yang menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mohon perhatian untuk warta Jemaat Hari Minggu ketiga, Prapaskah tanggal 27 Maret 2022. Ucapan terima kasih. Mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Zakarias M. Tuarisa, STH, Ketua Majelis Jemaat GPIB Cahaya Kasih Surabaya, atau bisa dipanggil dengan Pendeta Ongki, yang sudah memberitakan firman pada hari ini. Mengucapkan terima kasih kepada Kolintang PKB atas pelayanan puji-pujiannya. Juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu E. Syahaya berupa sumbangan uang tunai sebesar 5 juta rupiah. Dan terima kasih kepada keluarga Ignatius C. Syahaya yang berupa uang tunai senilai 1.600.000 untuk pembangunan GSG dan TK Bukit Kasih Surabaya. Mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Satria yang telah menyumbangkan 10 dus aqua untuk ibadah pada hari Minggu ini. Mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat yang sudah menggerakkan hatinya untuk memberi kolekte ibadah minggu, pengucapan syukur keluarga, dan lain-lain. Kiranya Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja memberkati. Poin yang kedua, berita duka. Telah dipanggil ke pangkuan Bapa di surga pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022, Ibu Alexandra Veronica Daulima Masius pada usia 83 tahun yang sudah dimakamkan di TPU Babat Jerawat. Majelis Jemaat dan seluruh warga Jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya mengucapkan turut berduka cita dan mendukung dalam doa agar keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan dan penghiburan. Poin yang ketiga, pemberitaan alih tugas pendeta. Diberitahukan kepada warga Jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya untuk alih tugas pendeta Jemaat Pendeta Ana Awe Tebeori STH dan Pendeta Mince Mulikale STH dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022. Demikian untuk diketahui. Poin yang keempat, Komisi Daya dan Dana. Diberitahukan kepada warga jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya sehubungan dengan berakhirnya masa kontrak kantin pada tanggal 5 April 2022, maka dengan ini kami memberi kesempatan kepada warga jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya yang berminat mengelola kantin masa 5 April 2022 sampai 4 April 2023 dapat melakukan penawaran dengan nilai nominal 1.600.000 itu untuk bayar kontrak dan listrik kepada Bapak Brian K. Poluan, Koordinator Komisi Daya dan Dana, dalam amplop tertutup. Pemenang dengan penawaran tertinggi sebagai pemenang diumumkan pada hari itu juga, Selasa tanggal 29 Maret 2022 pukul 19 WIB di ruang konsistori
Ketentuan dan syaratnya: 1. Warga jemaat GPIB Bukit Kasih, Surabaya. 2. Uang kontrak atau uang listrik dibayar di awal bulan setiap tanggal 5. Ketiga, menandatangani surat kontrak yang disiapkan. Demikian pemberitahuan kami. Untuk poin yang kelima, Tim Pokja PKA 2022 dan 2023. Permusuhan Pokja PKA dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 pukul 19 WIB di Gereja Bukit Kasih, Surabaya. Demikian untuk diketahui. Poin yang keenam, retret katekesasi. Demikian diberitahukan untuk seluruh calon katekesasi bahwa retret katekesasi dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 2 dan tanggal 3 April 2022 di Gria Narwastu Pacet. Mohon untuk menjadi perhatian adik-adik. Demikian warta jemaat Minggu tanggal 27 April 2022. Terima kasih atas perhatian warga jemaat yang telah mendengar intisari warta jemaat ini. Presbiter yang bertugas pada hari ini mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Yesus menginginkan aku bersinar baginya. Di mana ku berada, ku mengenalkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di sorga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Tuhan, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau Tuhan, ku selamanya Kau tetap Allah yang baik. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Tuhan, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua